Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosita. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis melalui eksplorasi data dengan pemodelan Cummins. Tujuan dari analisis ini adalah mengeksplorasi data atau analisis EDA untuk melakukan pengelompokan menggunakan model yang berbeda dan membandingkan model untuk menentukan model terbaik dari segmentasi pelanggan. Analisis ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penargetan pelanggan. Yang pertama, kita melakukan load G-Drive, kemudian load library. Setelah itu kita set option maksimal kolom sama maksimal rows. Kemudian color map. Setelah itu kita load dataset dan menampilkan datanya dengan data.head. Di sini terdapat 7 kolom, tetapi untuk kolom ID akan kita hapus karena nilainya seragam. Kita akan menghapus kolom ID dengan data.drop, kemudian menampilkan data dengan data.info. Di sini tidak terdapat missing value, maka dari itu kita bisa melakukan ke proses selanjutnya. Kita akan menampilkan data.describe, kemudian EDA. Apa sih, EDA itu apa sih? EDA itu untuk menganalisis dan memahami isi untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi menarik pada dataset. Karena semua variabel kategori seperti jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan ukuran pemukiman itu tidak termasuk untuk usia dan income, karena usia dan income ini masih bertipe integer. Maka dari itu akan dibuat create temp.df untuk memberikan label pada variabel kategori. Nah, di sini kita akan membuat create temp.df-nya, kemudian akan menampilkan temp.df-nya. Di sini sudah terlihat bahwa kita berhasil memberikan label pada variabel kategori untuk meningkatkan pemahaman visualisasi data. Kemudian di sini saya akan mengeksplorasi distribusi variabel kategori dan distribusi variabel continuous. Yang pertama, distribusi variabel kategori. Dari sini akan didapat bahwa karakteristik di sini relatif lebih terdistribusi dalam kumpulan data berupa laki-laki berstatus single, kemudian tingkat pendidikannya di sekolah menengah atas, memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota kecil. Kemudian ada distribusi variabel continuous. Dari program ini didapat populasi usia, sebagian besar berusia 26-27 tahun dan memiliki pendapatan sekitar 100-126.000. Kemudian di sini saya akan menganalisis hubungan antar gender dan variabel lainnya. Yang pertama, gender and marital status. Dari program ini didapat bahwa di sini dapat dilihat bahwa laki-laki single dan perempuan non-single cenderung lebih banyak karena proporsi laki-laki single relatif tinggi dibandingkan dengan perempuan non-single. Kemudian gender and education dapat dilihat bahwa di sini dapat dilihat bahwa laki-laki dan perempuan sebagian besar berpendidikan di sekolah menengah atas dan memiliki proporsi yang sama untuk tingkat pendidikan di universitas dan pascasarjana. Tetapi di sini laki-laki memiliki lebih banyak tingkat pendidikan yang tidak diketahui dibandingkan dengan perempuan.
Kemudian gender, marital status, and age, eee, di sini dapat dilihat bahwa perempuan dan laki-laki single mempunyai pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki non-single. Bahkan secara keseluruhan, laki-laki memperoleh gaji lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang berada pada usia 35 sampai 40 tahun. Kemudian income analysis, eee, di income analysis ini, didapat laki-laki yang berstatus single, eee, dengan keterangan lebih tua dan eee, dan lulusan sekolah, memiliki berkualitas tinggi dan tinggal di kota besar. Kemudian clustering model, pada bagian ini saya akan melakukan pemodelan Cummins untuk mengetahui segmentasi pelanggan. Sini saya akan menerapkan random state sebagai 0 untuk model ini dan juga untuk menjaga konsistensi. Yang pertama kita akan melakukan RS value sama dengan 0, kemudian def normality test. Normality test ini untuk mengambil nilai P pada uji normalitas distribusi. Misalnya P value, kurang dari 0,5, maka hipotesisnya 0 atau distribusi normal akan ditolak. Kemudian power log normality test itu digunakan untuk mengembalikan nilai P dari uji normalisasi distribusi. Dan jika P value kurang dari 0,5, maka hipotesisnya 0 atau akan ditolak. Yang ketiga ada visualisasi siluet, eee, di mana akan mengembalikan visualisasi skor siluet digunakan untuk Cummins dengan menggunakan fungsi estimasi untuk penyetelan hyperparameter. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengembalikan skor siluet rata-rata yang diberikan model. Kemudian normality test, pada age dan income. Dari hasil ini, dapat dilihat distribusi pada usia normal transformasinya tidak memiliki distribusi normal karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,5, tetapi distribusi usia transformasi pada log, bernilai 0,7 terbesar dibandingkan dengan distribusi lainnya. Kemudian, eee dari analisis ini kita menemukan income normal transformasinya tidak memiliki distribusi normal karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,5. Namun karena distribusi income yang ditransformasikan dengan power memiliki nilai 0,8 atau terbesar dibanding dengan distribusi lainnya. Kemudian kita akan melakukan pre-processing data. Pada bagian ini, saya akan memproses data terlebih dahulu. Yang pertama, power transform income dan log transform age, di mana uji normalitas usia dan distribusi income. Yang kedua, melakukan min-max untuk semua data agar setiap variabel memiliki dampak yang sebanding pada hasil pengelompokannya. Misalnya karena income memiliki kisaran yang sangat tinggi dibandingkan variabel lain seperti seks atau marital status, variabel income mungkin mendominasi pengaruh pengelompokan. Sini kita akan memasukkan pre-processing, kemudian X-future sama dengan pre-processing data. Setelah itu kita akan mencari Cummins dengan parameter terbaik. Dari visualisasi Cummins ini dapat dilihat bahwa dengan 7 klaster memiliki skor siluet tertinggi yaitu 0,543 dan memiliki skor siluet yang lebih mirip untuk setiap klasternya. Kemudian kita akan melakukan model evaluasi
Di sini saya akan mengevaluasi skor siluet rata-rata untuk setiap model kemudian memvisualisasikannya. Yang pertama kita akan memasukkan models, kemudian skor, dan model labels. Eh, Dari model evaluasi ini didapat bahwa Cummins memiliki rata-rata skor siluet yang tinggi. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan scatter plot. Dari visualisasi scatter plot di atas, ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Cummins memiliki kinerja yang baik karena klaster tidak tumpang tindih dengan klaster lainnya. Setelah itu, kita akan melakukan analisis lebih lanjut dengan visualisasi categorical var, di mana fungsinya untuk mengembalikan visualisasi variabel kategori berdasarkan kerangka data. Kemudian visualisasi continuous untuk mengembalikan visualisasi variabel continuous yang diberikan oleh data frame. Kemudian kita akan menampilkan datanya dengan data.head. Setelah itu kita mengevaluasi setiap klaster. Pada evaluasi di setiap klaster ini memiliki K optimal sama dengan 7 klaster yang dimulai dari klaster 0. Klaster 0 itu didapat pada perempuan yang berstatus non-single, berpendidikan di sekolah menengah atas, tidak memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota kecil. Categorical variabelnya berusia 26 sampai 27 tahun dan berpenghasilan sekitar 102 sampai 103.000. Kemudian pada klaster 1 didapat laki-laki yang berstatus single, tingkat pendidikan sekolah menengah atas, tidak memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota kecil. Categorical variabelnya berusia 35 sampai 39 tahun dan berpendapatan sekitar 102 sampai 104.000. Kemudian klaster 2 didapat laki-laki berstatus single, tingkat pendidikannya di sekolah menengah atas, memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota besar. Categorical variabelnya berusia 35 sampai 39 tahun dan berpenghasilan sekitar 134 sampai 140 tahun. 140.000, maaf. Setelah itu klaster 3 didapat laki-laki berstatus non-single, berpendidikan di sekolah menengah atas, memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota besar. Dengan kategorikal variabel berusia 25 sampai 29 tahun, berpendapatan sekitar 125 sampai 133.000. Pada klaster 4 juga didapat perempuan yang berstatus single, tingkat pendidikan yaitu sekolah menengah atas, tidak memiliki skill, dan bertempat tinggal di kota kecil dengan categorical variabel berusia 35 sampai 39 tahun dan berpendapatan sekitar 95 sampai 106.000. Kemudian pada klaster 5 didapat perempuan juga dengan status non-single, tingkat pendidikan sekolah menengah atas, memiliki skill, bertempat tinggal di kota menengah dengan categorical variabel berusia 25 sampai 29 tahun
dan berpendapatan sekitar 121 sampai 130.000. Kemudian klaster 6 atau klaster yang terakhir didapat laki-laki berstatus non-single, eee, berpendidikan di sekolah menengah atas, tidak memiliki skill dan, bertempat tinggal kecil, eee, di kota kecil dengan kategorikal variabel distribusinya berusia 25 sampai 29 tahun dan berpenghasilan sekitar 90 sampai 100.000. Dari hasil yang didapat dari setiap klaster, ini adalah hasilnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.